Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafiro. Saya dari Prodi PIB. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Perang Salib. Yang pertama, saya ingin membacakan rumusan masalah. Yang A, apa penyebab timbulnya Perang Salib? Yang B, apa saja sebab-sebab terjadinya Perang Salib? Yang C, beberapa periode terjadinya Perang Salib? Yang D, apa yang dimaksud dengan jalur Perang Salib? Yang A, timbulnya Perang Salib. Timbulnya Perang Salib itu hampir 2 abad, dari 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang yang berlangsung selama Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia, yang dianggap sebagai pihak penyerangan karena sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Abu Bakar, sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kotahan, abuah, tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat wisata penting Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sisilia, dan Spanyol disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang menggunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dalam tangan umat Islam terhadap Perang Salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai periode perang serangan orang-orang Kristen pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gelombang rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer, disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin, Kristen, dan dunia timur. Tahapan kedua pada tahun 1144 sampai 1193 Masehi disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhkan wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib sehingga Imanuddin Zaki dan Nuruddin Zaki dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kristen. Tahap ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Perang Salib. Pasukan Salib dapat dihadang oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan karena sebuah jenuh berperang, maka kedua belah pihak yaitu antara Salahuddin Ayyubi dan Raja Inggris Richard atau sepakat melakukan senjata-senjata. Yang B, sebab-sebab Perang Salib. Ya, ada beberapa penyebab terjadinya Perang Salib, antara lain yang A, faktor agama. Faktor ini dapat dilihat bahwa hilangnya kemerdekaan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem pada masa pemerintahan Bani Saljuk. Kalau pada masa pemerintah Bani Fatimiyah, umat Kristen diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk berziarah pada tahun 1076. Kemerdekaan menziarahi Yerusalem bagi umat Kristen diperketat. Oleh sebab itu, mereka menuntut balas hendak merebut tanah suci Holy Land dari tangan kaum muslimin. Sebagai hasil dari proses kebangkitan semangat religius yang melanda Eropa Barat pada abad ke-10 sampai ke-9, 10 ke-11 oleh pihak Kristen ingin memperluas daerah belahan bumi. Oleh karena sejak dahulu pihak gereja selalu hidup dalam ruang lingkup yang sempit,
sehingga umat berontak ingin keluar dari lingkaran sempit gereja yang selama ini melingkupi. Oleh sebab itu, situasi dan kondisi seperti ini merupakan kesempatan emas bagi orang-orang tertentu yang selama ini dikekang untuk melepaskan diri dan keterikatan dan peraturan yang membelenggu ambisi pribadi mereka untuk mencari pengalaman baru. Faktor yang amat penting dalam hal ini adalah fanatisme umat Kristiani terhadap agamanya. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan reformasi gereja yang dikenal dengan gerakan reformasi kolonial. Di samping dunia Kristen terus-menerus memusuhi dan menentang dunia Timur pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya, semangat stabilisme terhadap pertanaman pada umat Kristiani dan bersemangat fanatisme terhadap pernah padam, sehingga umat Kristen selalu memilih umat Islam dan kacamata kedengkian, permusuhan dan fanatisme agama yang syarat dengan kebencian. Yang B, faktor politik. Dari segi politik dapat dicermati lewat kekhawatiran umat Kristen melihat bahaya negerinya yang terancam dan penaklukan Islam dan kemenangan umat Islam di selatan, sehingga peperangan yang diperjuangkan oleh Kristen dan Islam di pinggir sungai Loire, apalagi ketika kota Konstantinopel terancam dari sebuah dinasti Seljuk. Sebab posisi kunci di sekitar Asia kecil telah mereka kuasai, dijadikan basis pertahanan dan kekuatan Bani Seljuk. Situasi inilah yang mendorong Imperium Zenatium mengalami dukungan dengan segenap umat Kristiani dalam mempertahankan imperiumnya. Oleh sebab itu, yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu peristiwa jatuhnya Manzikert pada tahun 464 Hijriah sampai atau 1071 Masehi dalam daerah-daerah lain di sekitar Asia Kecil, yaitu Bizantium pada Bani Seljuk di bawah pimpinan Alpa Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 tentara dan mampu mengalahkan sekitar 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Prancis dan Armenia. Hal ini menyebabkan dendam bagi kaum Kristen Barat untuk menyerang balik umat Islam. Oleh karena itu, benih-benih awal terjadinya perang salib adalah peristiwa jatuhnya Manzikert tersebut ke tangan kaum muslimin yang lambat laun menyusup ke masalah agama. Dalam faktor paling utama timbulnya perang salib adalah masalah agama. Faktor sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terjadi dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat jelata. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok yang terakhir merupakan mayoritas dalam masyarakat, tapi mendapati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan dihina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena, dan mereka dibebani pajak. Oleh karena itu, ketika dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turuti ambil bagian dan perang suci ini dengan janji akan diberikan kebebasan kesejahteraan yang lebih baik. Bila peperangan dapat dimenangkan dengan spontan, mereka menyebut seruan itu dengan berduyun-duyun melibatkan diri dan perang salib. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi, jika dilihat dengan segi ekonomi, dapat dinyatakan bahwa adanya motivasi perdagangan bagi bangsa Barat untuk menguasai pasar tata niaga di bawah kawasan Laut Tengah yang akan menjadi sentral perdagangan Barat di Timur. Ambisi dan obsesi untuk menguasai kawasan tersebut beralasan sebab kawasan ini sangat strategis dan prospektif untuk dijadikan pintu gerbang perkembangan perdagangan ke arah Laut Merah.
Apalagi anak tertua meninggal, maka akibatnya mereka mengikuti seruan mobilisasi umum ini dengan mengharap untuk mendapatkan perbaikan ekonomi. Yang C, periodisasi perang salib. Di samping itu terjadi pula perbedaan pendapat tentang periodisasi berlangsung perang salib di kalangan sejarawan. Ada yang bagi menjadi 7 periodisasi. Bahkan ada yang bagi sampai 8 periode. Namun penulis sependapat dengan analisis yang dikemukakan oleh Badri Yatim dengan bagi kepada 3 periode, yaitu periode 1. Penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Periode ini dapat dilihat bahwa dalam rangka memperoleh kemerdekaan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis, maka pada tahun 1095 Masehi, ajakan itu disampaikan dalam Kongres Akbar di Clermont, Prancis, yang dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat dan 255 orang pendeta besar. Oleh karena seruan penuh semangat dan provokatif tersebut tentu saja mampu mempengaruhi semua yang hadir sehingga menghasilkan kebulatan tekad untuk mempersiapkan segala perlengkapan, perbekalan dan persenjataan. Bahkan mereka rela berkorban jiwa dan raga yang menurut mereka sangat suci. Periodisasi yang kedua. Umat Islam setelah periode ini dikenal dengan periode reaksi umat Islam setelah beberapa tahun kekuatan umat Islam lumpuh pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Setelah penderitaan kalangan melawan kekuatan salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina, umat Islam mengadakan perlawanan yang berarti terhadap pasukan salib. Baru muncul dari kota Mosul yang dipimpin oleh Atabukimat ad-Din Zaki. Zaki melihat betapa pentingnya pelumpuhan kekuatan tentara salib yang menghubungkan antara Atoch dan Edessa dengan terlebih dahulu melumpuhkan pertahanan Aleppo. Seluruh Edessa dapat direbut kembali. Ditaklukkan Edessa menyebabkan orang Kristen mengabarkan perang salib. Periodisasi yang ketiga. Periodisasi ini tentara salib lebih mengarahkan perhatian ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan peroleh keuntungan dalam perdagangan karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke India dan Kepulauan India sebelah timur sehingga mereka dapat mengalami kemapanan ekonomi. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat sebagai pintu gerbang strategis untuk memasuki Mesir. Di samping itu, sepeninggal dinasti Ayyubiyah melakukan perlawanan terhadap perang tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik. Pada saat itu, pimpinan perang dipegang oleh Baibars dan Kawalun di bawah pimpinan mereka sehingga kota Akkad dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Yang D, akibat yang ditimbulkan perang salib. Adapun kesan yang positif yang didapatkan oleh bangsa Eropa adalah karena dapat perkenalan dengan kebudayaan Islam yang maju. Bahkan kebudayaan peradaban yang mereka peroleh dari timur menyebabkan timbulnya Renaissance di barat seperti kebudayaan di bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, kepribadian, dan sebagainya. Untuk keuntungan dari pergaulan mereka dari kaum muslimin antara lain mereka belajar sebagai macam disiplin ilmu saat itu telah berkembang di kalangan kaum muslimin, lalu mengarahkan dalam bentuk-bentuk buku, memuat banyak hal inovatif dan membuat rumus tentang ilmu tersebut. Yang B, pasukan perang salib belajar dari kaum muslimin hal yang berkaitan dengan perindustrian dan keterampilan seperti keterampilan menenun, mewarnai pelabuhan dan barang tambang,
bukti kaca dan teknologi pembangunan. Yang C, peradaban barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam sehingga membuat maju dan mereka di puncak kejayaan tanpa perang salib. Peradaban Eropa tidak mungkin maju sampai batas waktu yang diketahui. Fakta ini secara jujur diakui oleh para orientalis yang moderat sebelum dikemukakan oleh sejarawan muslim sendiri. Jalur perang salib. Perang ini dikenal dengan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen yang digunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu. Dan Perang Suci ini adalah untuk membebaskan Bait al-Maqdis dari kekuasaan orang Islam. Perang Salib merupakan misi keagamaan dan rombongan perziarah Kristen ke Bait al-Maqdis di bawah bendera perdamaian, kemudian berubah menjadi misi perang karena mereka isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan terhadap para perziarah dan beragama Kristen. Dan akibat penyerbuan Bani Seljuk ke Antioche telah mengibar orang-orang Bizantium berusir dari wilayah itu. Tentang masa terjadinya sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa Perang Salib terjadi pada tahun 1095 sampai 1291. Namun kurun waktu tersebut masih terjadi kontroversi karena batasan waktu terlalu sempit. Apakah persiapan menuju Perang Salib itu dimasukkan dalam kurun waktu tersebut atau tidak? Baik, sudah. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.